Let me introduce myself. My name is Sheila Rizkyanti Wulandari. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama Pak Andi, seri owner furnitur lokal. Yuk kita kepoin. I know it hurts sometimes, but you'll get over it. You'll find another life to live. I know you'll get over it. Apakah benar ini dengan Bapak Andi Seri? Ya, gimana? Bolehkah saya wawancara sebentar tentang bisnis ini? Ya, Terima kasih sudah bersedia ngobrol dengan saya. Hari ini saya akan menanyai tentang latar belakang usaha, masalah yang dihadapi, target pasar, keunggulan produk, model bisnis, analisis keuangan, tantangan dan solusi. Oke Bapak, pertanyaan pertama, jelaskan alasan atau motivasi mendirikan usaha ini. ya untuk apa kelangsungan hidup intinya. Yang kedua apa itu namanya, ingin berdikari untuk bangun usaha sendiri. Kan orang itu kan tidak selamanya kerja sama orang terus kan. Nah, otomatis kan paling tidak punya pemikiran untuk berdikari sendiri. Oke, selanjutnya, dan apa masalah utama yang diatasi oleh produk atau jasa yang ditawarkan? Untuk masalah produk itu kalau zaman sekarang itu sih apa itu namanya, dari segi harga. Harga yang dari dulu sama harga yang sekarang itu udah beda jauh. Untuk memenuhi target pasar dan memenuhi budget konsumen itu udah sangat beda jauh. Dalam arti gimana ya, untuk apa itu namanya, harga, kualitas dan lain-lain, ya itu. Apakah saya boleh tahu siapa pelanggan utama usaha ini? Pelanggan utama dulu punya pelanggan utama, tapi kalau mengikuti zaman sekarang itu tidak ada pelanggan utama. Sekarang rata-rata menggunakan sosial media, mungkin dari IG, terus FB, terus apa itu namanya, TikTok dan lain-lain. Jadi tidak punya pelanggan tetap. Apa itu namanya, untuk memenuhi kebutuhan itu ya mengikuti zaman itu, ikutan online sebisanya, gitu. Oke Pak, dan apa keunggulan dibandingkan pesaing? Keunggulan dibandingkan pesaing itu, walaupun harga murah zaman sekarang, tapi apa itu namanya, harus pintar-pintar jaga kualitas dari segi bahan baku dan produksi, dan apa itu namanya, kalau bisa untuk jaga harga lah, untuk jaga harga supaya biar stabil, tidak selalu merosot untuk mengikuti bertambahnya tahun dan zaman. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara usaha Pak Andi Seri menghasilkan keuntungan? Kalau untuk cari keuntungan itu zaman sekarang itu susah. Umpama dihitung itu ndak bisa, ndak bisa. Apa itu namanya, keuntungan itu dulu sih bisa dicari untuk keuntungan sekian, tapi untuk sekarang itu susah. Mungkin dari segi keuntungan itu dari kelebihan bahan baku, kelebihan bahan baku bisa digunakan kembali, terus potong-potongan bahan baku itu bisa digunakan untuk bahan yang lain. Sangat mepet benar, udah beda jauh sama yang dulu. Dan metode apa yang Bapak gunakan untuk promosi? Untuk saat ini saya menggunakan metode untuk promosi itu lewat FB. Sementara lewat FB sama apa itu namanya, sama IG. Cuma itu aja, tidak ada yang lain. Soalnya
udah tua, nggak bisa apa itu namanya main sosial media begitu meluas, jadi sebisanya aja kan. Oke. Dan kalau boleh tahu berapa modal awal untuk usaha ini? Aslinya dulu sih itu ndak punya modal. Satu modal tekad, yang kedua dulu kan saya kan bisa kerja sendiri kan, jadi apa itu namanya, sementara tak bikin sendiri, tak produksi sendiri, terus lambat laun pesanan dan budget itu bertambah, jadi minta apa itu namanya, tambahan karyawan, tambahan teman untuk teman kerja, itu aja. Kalau perkiraan biaya operasional bulanannya berapa, Pak? Operasional ya tergantung sih, tergantung pesanannya umpama banyak ya biaya operasionalnya banyak, umpama dikit ya dikit, kita menyesuaikan dengan budget pembeli. Terus apa itu namanya, ya tergantung pesanannya, terus tergantung orderannya. Kalau banyak ya modalnya banyak, kalau dikit ya yang dikeluarkan modal pun dikit gitu. Dan pendapatan bulanannya kalau boleh tahu? Ya cukup sih untuk beli beras, untuk anak-anak apa itu namanya, ongkos sekolah, sanggup sekolah, jajan. Yang penting cukup lah gitu. Dan estimasi keuntungannya berapa, Pak? Estimasi keuntungan, kalau untuk estimasi keuntungan itu sangat susah banget. Apa itu namanya, yaitu tadi ya, tinggal apa itu namanya, budgetnya, terus tinggal orderannya. Terus untuk mengikuti zaman sekarang, apalagi zaman online, kalau saya itu kan kubu orangnya, apa itu namanya, ndak terlalu paham soal online, jadi ya seadanya aja lah. Oke. Dan menurut Bapak, apa kendala terbesar dalam menjalankan bisnis ini? Kendalanya sih apa itu namanya, cari pekerja sekarang itu agak susah daripada zaman dulu apa itu namanya lumayan banyak, tapi zaman sekarang itu susah, banyak yang masuk ke pabrik, garmen dan lain-lain, jadi pegawai, jadi tenaga kerja itu untuk furnitur itu agak langka gitu. Lalu bagaimana strategi Bapak dalam mengatasi kendala tersebut? Ya berdoa, terus yang kedua apa itu namanya, dibikin sendiri juga kan, jelek-jelek gini kan, apa itu namanya, bisa bikin kan. Syukur-syukur bisa dapat teman untuk teman kerja. Umpama ndak ada ya dibikin sendiri, umpama ndak ada ya umpama ndak ada dibikin sendiri, umpama ada ya minta bantuan teman atau karyawan, ambil tenaga kerja gitu. Terima kasih banyak, Bapak. Wah, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Adakah pesan atau saran untuk orang yang mau memulai usaha seperti Bapak? Kalau untuk saat ini ya, untuk mau di bidang furnitur, kalau bisa itu yang kalau monoton, kalau bisa jangan dulu. Kalau kalian dirimu itu umpama kalian semua mau umpama terjun di dunia mebel atau furnitur, itu harus pikir 2 kali. Soalnya apa itu namanya, sekarang itu harga itu
Nah, tinggal pemasarannya juga sih, itu agak gampang-gampang susah gitu. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya Bapak. Semoga usaha Bapak selalu sukses. Ya, amin. Terima kasih Bapak. Untuk teman-teman yang sudah melihat podcast saya dengan Pak Andi Seri, owner furnitur lokal ini, semoga dengan video ini bisa menambah wawasan baru untuk kalian menjalankan bisnis furnitur atau memulai usaha. Jangan lupa follow sosmednya Pak Andi Seri Furnitur di bawah ini. Thank you very much. See you.